Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Asyari dari kelas 3H dengan NIM 2011102413196. Program studi S1 Kesehatan Masyarakat, mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Gizi Kesehatan Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini saya akan meresum pertemuan 11 dengan tema penilaian status gizi. Penilaian status gizi. Status gizi adalah ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu atau perwujudan dari nutrien dalam bentuk variabel tertentu. Contoh, gondok endemik merupakan keadaan tidak seimbang pemasukan dan pengeluaran iodium dalam tubuh. 4 bentuk malnutrisi atau salah nutrisi. Yang pertama, undernutrition, yang kedua specific nutrition, yang ketiga overnutrition, yang keempat imbalance. Keempat, kelompok resiko tinggi. Dalam ilmu kesehatan ilmu gizi dikenal dengan istilah resiko tinggi dalam hal rentan untuk tidak terpenuhinya kebutuhan gizi mereka adalah kelompok ibu hamil, ibu menyusui, bayi, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Macam-macam penilaian gizi. Penilaian status gizi. Yang pertama, penilaian status gizi secara langsung. Penilaian status gizi secara langsung dapat dibagi menjadi 4 penilaian, yaitu antropometri, klinis, biokimia, dan biofisik. Yang kedua, penilaian gizi secara tidak langsung. Penilaian status gizi secara tidak langsung dapat dibagi 3, yaitu survei konsumsi makanan, statistik vital, dan faktor ekologi. Antropometri. Antropometri adalah pengukuran variasi dimensi fisik dan komposisi tubuh secara kasar pada beberapa tingkat umur dan tingkat gizi. 2 macam ukuran antropometri, yaitu massa jaringan, ukuran yang menunjukkan pertumbuhan massa jaringan aktif, yaitu lemak dan tanpa lemak. Yang kedua, linier, yaitu ukuran yang menunjukkan pertumbuhan otot, tulang, rangka. Jenis parameter. Yang pertama, umur. Menurut Puslitbank Gizi Bogor, batasan umur yang digunakan adalah tahun umur penuh atau complete year, dan untuk umur 0 sampai 2 tahun digunakan bulan usia penuh atau complete month. Contoh, tahun usia penuh atau complete fair year 7 tahun 2 bulan dihitung 7 tahun. 6 tahun 11 bulan dihitung 6 tahun. Contoh, bulan usia penuh atau complete month, 4 bulan 5 hari dihitung 4 bulan, 3 tahun 27 hari dihitung 3 bulan. Di pedesaan banyak keluarga yang tidak mempunyai data tanggal lahir anaknya. Selain itu juga ada kecenderungan untuk menulis angka yang mudah seperti 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun. Yang kedua, berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral pada tulang. Pada remaja, lemak tubuh cenderung meningkat dan protein obat menurun. Merupakan antropometri terpenting dan paling sering digunakan pada bayi baru lahir. Yang ketiga, tinggi badan. Tinggi badan MRP parameter yang penting bagi keadaan yang telah lalu atau keadaan sekarang jika umur tidak diketahui dengan tepat. Pengukuran tinggi badan U atau anak balita sudah dapat berdiri, contoh mikrotoa. 4. Lingkar lengan atas. Menurut Depkes RI 1994, pengukuran LLA pada kelompok wanita usia subur adalah salah satu cara deteksi dini yang mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam untuk mengetahui kelompok beresiko kekurangan energi kronis atau KEK. Wanita usia subur adalah wanita usia 15-45 tahun. Pada anak digunakan sebagai alternatif kalau tidak bisa ditimbang atau diukur tinggi badannya. Yang kelima, lingkar kepala. Lingkar kepala adalah memeriksa keadaan patologi dari besar kepala atau peningkatan ukuran kepala. Contoh yang sering adalah kepala besar atau hidrosefalus dan kepala kecil atau mikrosefalus. Lingkar kepala terutama dihubungkan dengan ukuran otot atau tulang tengkorak. Masalah yang sering dijumpai adalah mengenai standard of reference. Tulang tengkorak atau lingkar kepala dipengaruhi oleh suku bangsa
dan genetik. Juga dipengaruhi oleh kebudayaan seperti orang Amerika Utara di mana kepala anak agak besar. Yang keenam, lingkar dada. Biasanya dilakukan pada anak usia 2-3 tahun karena resiko lingkar kepala dan lingkar dada sama pada umur 6 bulan. Setelah umur ini, tulang tengkorak tumbuh secara lambat dan pertumbuhan dada lebih cepat. Untuk antara 6 bulan dan 5 tahun, rasio antar lingkar kepala dan dada adalah kurang dari 1. Hal ini dikarenakan akibat kegagalan perkembangan dan pertumbuhan atau kelemahan otot dan lemak pada dinding dada. Ini dapat digunakan sebagai indikator dalam penentuan CAP pada balita. Masalah yang sering ditemukan adalah akurasi pengukuran atau pembacaan karena perapasan anak tidak teratur. 7. Tinggi lutut. Tinggi lutut erat kaitannya dengan tinggi badan, sehingga data tinggi badan didapatkan dari tinggi lutut bagi orang tidak dapat berdiri atau lansia. Pada lansia digunakan tinggi lutut karena pada lansia terjadi penurunan massa tulang atau bungkuk dan sukar untuk mendapatkan data tinggi badan akurat. Yang ke-8, jaringan lunak. Metode yang digunakan untuk menilai komposisi tubuh atau jumlah dan distribusi lemak subkutan. Ultrasonik densitometry melalui penempatan air pada densitometer atau underwater weighting. Teknik isotope dilution, metode radiologikal, dan total electrical body conduction atau TOBEC. Indeks anthropometry. Pengertian: pengukuran dari parameter indeks anthropometry merupakan rasio dari suatu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan dengan umur. Beberapa indeks anthropometry: 1. Berat badan terhadap umur. Yang kedua, tinggi badan terhadap umur. Yang ketiga, berat badan terhadap tinggi badan. Keempat, lingkar lengan atas terhadap umur. Yang kelima, indeks massa tubuh. Yang keenam, tebal lemak bawah kulit menurut umur. Yang tujuh, lingkar pinggang dan pinggul. Berat badan menurut umur. Jika dalam keadaan normal, maka berat badan berkembang mengikuti pertambahan umur. Jika dalam keadaan abnormal, terdapat dua kemungkinan, yaitu berat badan berkembang cepat atau lebih lambat dari keadaan normal. Yang kedua, tinggi badan menurut umur. Tinggi badan dapat menggambarkan keadaan pertumbuhan skeletal. Kondisi normal, tinggi badan tumbuh seiring pertambahan umur. Maka indeks ini menggambarkan status gizi masa lalu. Beaton dan Bengoa 1973 bahwa indeks tinggi berat badan menurut umur di samping memberikan status gizi masa lampau juga lebih erat kaitannya dengan status sosial ekonomi. Berat badan menurut umur. Berat badan menurut tinggi badan. Dalam keadaan normal, perkembangan berat badan akan searah dengan pertumbuhan tinggi badan dengan kecepatan tertentu. Indeks berat badan menurut tinggi badan mirip indikator yang baik umur menilai status gizi saat ini sekarang atau indeks berat badan menurut tinggi badan merupakan indeks yang independen terhadap umur. Indeks massa tubuh. Masalah kekurangan dan kelebihan gizi pada orang dewasa usia 18 tahun ke atas merupakan masalah penting karena selain mempunyai risiko penyakit tertentu juga dapat mempengaruhi produktivitas kerja. Oleh karena itu, pemantauan keadaan tersebut perlu dilakukan secara berkesinambungan. Salah satu cara adalah dengan mempertahankan berat badan yang ideal atau normal. Di Indonesia, khususnya cara pemantauan dan batasan berat badan normal orang dewasa belum jelas mengacu pada patokan tertentu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.